Halo teman-teman sahabat Abosel. Kali ini kita berada di Jakarta. Kita mau ngapain ya di Jakarta? Ikutin keseruan kita terus. Kali ini kita berada di pusat Jakarta. Kita mau berkunjung di Monumen Nasional Jakarta. Yang sering dikenal adalah Monas, Monumen Nasional. Kita sudah sampai parkiran Monas teman-teman. Kita mau masuk parkiran RT dulu ya. Kita parkirin mobil dulu di dalam Monas, tepatnya di parkiran RT. Oke teman-teman, kita sampai di tujuan, yaitu Taman Nasional Monas. Kita sampai di sini, ikutin keseruan kita terus. Ini kita berada di Perpustakaan Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita mau memasuki Museum Nasional Monas. Kita sekarang tepatnya berada di jam 11. Sudah nampak pintu gerbang para pedagang. Banyak mainan anak-anak. Ini pintu masuk kita untuk menuju ke Monas. Oke sahabat Abosel, kita sudah mau memasuki kawasan Monas. Jadi untuk memasuki kawasan Monas kita melalui X-ray terlebih dahulu teman-teman. Untuk jarak parkiran sampai menuju titik Monas kurang lebih 7 kilo teman-teman. Bagi mau olahraga dengan jalan kaki sambil melihat pemandangan di sekitar, bisa menggunakan jalan kaki ataupun bisa menggunakan jasa transportasi yang sudah disediakan. Inilah pusat kota Jakarta dan ikonnya adalah sudah nampak Monas, Monumen Nasional. Ini antrian bis ya teman-teman. Jika mau naik bis menuju ke Monas, bisa menaiki bis ini, sudah disediakan untuk menuju.
Berhubung kita mau olahraga dan melihat area sekitar, jadi kita memutuskan untuk jalan kaki, teman-teman. Monas ini ketinggiannya mencapai 132 meter, teman-teman. Sini itu wisata yang paling digemari Jakarta, kota Jakarta yang, dan ujungnya ini dilapisin emas. Ini banyak yang antusias naik kereta menuju monumen. Kita mau masuk ke menaranya Monas. Ketinggian Monas ini kurang lebih mencapai 132 meter. Berdirinya kota Monas ini pas di zaman penjajahan Belanda, VOC. Nah, itu pintu masuk menuju menara, teman-teman. Ini adalah jalur kereta. Bagi pengunjung yang mau mengelilingi Monas bisa menggunakan jasa transportasi. Udaranya asri, teman-teman, meskipun agak panas. Ini nampak Monas. Oke, sip. Oke, teman-teman, kita mau masuk menuju atas Monas ya. Untuk menuju atas Monas ini, pintu masuknya ada di sebelah sana. Di sebelah barat, pintu masuk. Kita mau menuju ke sana. Ikutin terus keseruan kita. Tugu Monas kita masuk untuk ke pintu barat tepatnya. Jadi kita nanti masuk ke bawah tanah. Kita mau turun ke bawah ya, teman-teman, untuk pembelian tiketnya. Kita sudah memasuki lorong bawah tanah.
Antriannya sangat panjang, teman-teman, lumayan panjang. Inilah antusias para warga Jakarta untuk melihat monumen nasional Tugu Monas. Selamat datang di nasional. Oke teman-teman, kita lagi antri untuk pembelian tiket menuju Museum Gang Becak. Tapi kita sampai di sini ternyata untuk pembelian tiket Puncak Monas sudah sold out, teman-teman. Ada di sini sudah tertera untuk jam operasional live kisaran dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk harga tiket masuk dibanderol dengan kisaran 6.000 sampai 24.000 rupiah. Kita ke bagian museum aja teman-teman, jadi kita langsung kita ke museum aja, kita apa ya. Ikutin terus keseruan kita, ada apa aja di Museum Monumen Nasional Jakarta. Jadi cuma 2 dewasa. Kalau puncak tutup ya? Masih ya? Berapa orang? 4 dewasa. Untuk tiket masuknya 45.000 per 2 orang. Oke, kita ke bagian di museumnya aja. Ya. Kita memasuki lorong bawah tanah. Ternyata untuk kapasitas menuju puncak itu dibatasin hanya 1.400 orang dalam 1 hari. Jadi kita ke bagian museumnya aja. Ini adalah pintu gerbang. Ini tiketnya sekarang Plaza Selatan Monas. Bentuknya kayak gini ya teman-teman, tiketnya. Jadi ini udah ada saldonya. Kita mau masuk. Berdua kan? Ya, 2. Dua dewasa sebelah kiri. Kita naik lagi. Sudah nampak lebih dekat untuk
Tugu Monasnya teman-teman. Kiri, lihat kiri. Nah, itu tadi kita pintu masuknya berada di sebelah barat. Jadi, padahal kita di sini baru jam setengah 12, tapi tiketnya sudah terjual habis. Ya, teman-teman. Yuk. Kita mau menuju museum. Ini adalah pintu masuk museum, teman-teman. Ini adalah pintu masuk museum di lorong bawah tanah. Atasnya Tugu Monas. Yuk, terus. Ramai sekali. Kita mencoba dari sebelah kanan dulu. Kita lihat di situ ada prasejarah. Ini adalah museum pada masyarakat Indonesia purba di tahun 3000 sampai 2000 pada zaman Megalitikum. Sudah hidup dalam masyarakat teratur peninggalan budaya di seluruh Indonesia, antara lain ditemukan Pasir Makasuki, ini adalah sosok patung ya, seperti itu ya gambarannya ya, dan ini adalah Bandar Sriwijaya abad ke-7 13 ya, terletak di pada jalur pelayaran Indonesia Cina India. Itu zaman Brawijaya. Terus dan ini adalah gambaran dari Candi Borobudur. Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari keluarga Salindra dengan bantuan sumbangan para penganut agama Buddha secara gotong royong. Keseluruhan bangunan berbentuk stupa raksasa dan mencerminkan alam semesta. Dan ini adalah Bendungan Waringin Sabta abad ke-11. Setelah Raja Airlangga berhasil menyatukan wilayah kekuasaan, kemakmuran rakyat ditingkatkan kali berantas dibendung dekat Telagen untuk irigasi serta menanggulangi banjir. Rakyat setempat ditunjuk untuk memelihara bendungan tersebut. Inilah sosoknya. Jadi warga zaman Bendungan Waringin Sabta abad ke-11 ini ya saling gotong royong. Ini gambarannya seperti itu, luar biasa ya. Oke. Dan ini adalah Candi Jawi, perpaduan Siwaisme Buddhisme. Didirikan tahun 1292. Hasil sinkretisme dapat dilihat pada Candi Jawi yang terletak di Gunung Welirang,
di sebelah barat daya Pandakan. Candi ini dibangun pada masa Raja Kartanegara Raja terakhir di Singosari ya. Nah, ini sosoknya. Dan next ini adalah Sumpah Palapa yang didirikan pada tahun 1331. Sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan perang Sadeng 1331, maka untuk membela keutuhan negara Majapahit dia bersumpah tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Ini sosoknya itu panglimanya. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa di prasejarah berikutnya? Nah, ini adalah gambaran Cina ke Majapahit ya, yang didirikan tahun 1405. Sejak Majapahit mengalami zaman keemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Pengaruh terhadap kedaulatan Majapahit oleh Cina ditandai dengan kunjungan Cheng Ho pada tahun 1405 yang diterima oleh Wikramawardharma. Dan ini adalah peranan pesantren dalam penyatuan bangsa abad ke-14. Salah satu cara menyiarkan agama Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai ataupun ulama. Kegiatan pesantren berserta kiai-kiai dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan pendidikan masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses penyatuan bangsa. Dan inilah jadi untuk menyatukan pedoman Islam dan menyiarkan agama Islam. Oke, kita lanjut ke sini gambarannya. Ini adalah pertempuran pembentukan Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527 untuk membendung pengaruh Portugis yang sejak awal abad ke-16 telah berkuasa di Malaka. Sultan Trenggono Demak mengirim Fathaillah dengan pasukan. Pada tahun 1527 Fathaillah berhasil merebut Sunda Kelapa sebelum Portugis mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa. Sesuai perjanjian tahun 1522 dengan Raja Pajajaran dalam pertempuran. Jadi ini gambarannya ya teman-teman. Nah, ini kamu yang nyarat ini aja. Nah, ini adalah armada dagang Bugis abad ke-15. Pelayaran orang-orang Makassar dan Bugis mulai abad ke-15 ini tampilannya sudah meliputi seluruh perairan Nusantara. Gambarannya tentang luasnya daerah-daerah yang dikunjungi terlihat dengan jelas pada tulisan tentang hukum laut, Taman Nagapa, dan peta laut Bugis. Ini gambaran peta laut Bugis ya. Seperti ini gambarannya. Ini adalah gambaran dari Sultan Hasanuddin Perang Makassar ya teman-teman, membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dengan Makassar. Perkembangan Makassar dan sikap Hasanuddin yang menjalankan politik perdagangan bebas dengan negara-negara lain menimbulkan pertentangan dengan Belanda dan menjalankan monopoli perdagangan sehingga akhirnya timbul peperangan pada tanggal 8 bulan Agustus 1668. Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran dan mempertahankan benteng Sumbapau dari serbuan Belanda. Ini sosoknya. Jadi ada pertempuran atau peperangan di Makassar. Diorama sisi 2. Inilah gambaran perlawanan Patimura. Didirikan pada tahun 1817 berdasarkan Konvensi London 1814. Belanda berkuasa kembali di Indonesia serta mengulangi menjalankan monopoli perdagangan dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi. Dilaksanakan kembali, rakyat Maluku tidak mau menerima politik monopoli Belanda dan kemudian mengadakan perlawanan di bawah pemimpin Patimura pada tanggal 15 Mei
1817 Pattimura bersama rakyat menyerbu benteng Dürrstedt di Saparua dan berhasil merebutnya. Inilah sosoknya dan gambarannya. Nah, ini adalah zaman peperangan perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, perang yang dicetuskan pada tahun 1825 oleh Diponegoro merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus sehingga Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentara dalam pertempuran di sekitar Kali Bogowonto. Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan kavaleri Belanda dengan perangkap berkedok perundingan. Akhirnya Diponegoro ditangkap di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Pangeran Diponegoro dijebak dalam pertempuran. Misalnya gambarannya, ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Dan ini adalah ilustrasi perang Imam Bonjol yang didirikan tahun 1821 sampai 1837. Sekembalinya para ulama dari Tanah Suci, mereka melihat bahwa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Para ulama yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mengadakan pembaruan yang ditentang oleh kaum adat Belanda untuk memperkuat kedudukan. Kemudian memihak kaum adat menyadari kekuasaan Belanda makin luas. Akhirnya perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum ulama bersama kaum adat. Tuanku Imam Bonjol menghimpun kekuatan antara lain dengan membuat parit-parit pertahanan. Jadi kepemimpinan Imam Bonjol ini membuat parit-parit untuk menjebak musuh ya. Kita lanjut ke ini ilustrasi. Nah, dan ini adalah perang Banjar 1859 sampai 1905 untuk menjaga agar hasil bumi Kalimantan seperti batu bara, minyak, karet dan lain-lain tidak jatuh ke tangan bangsa lain. Belanda berusaha untuk menguasai Banjar melalui campur tangan dalam pemerintah Kesultanan Banjar. Hal ini menjadi alasan bagi rakyat Banjar untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Di bawah kepemimpinan Pangeran Antasari, penyerangan terhadap kapal Belanda dilakukan oleh Pangeran Suropati, saudara Pangeran Antasari. Ini ilustrasinya di peperangan di kapal. Dan ini adalah ilustrasi perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungan dengan negara-negara lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohlher. Serangan pertama Belanda gagal, bahkan Panglima Kohlher gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Baitur Rahman, Banda Aceh. Pembakaran Masjid Agung Baitur Rahman semakin menumbuhkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Ya. Ini adalah peperangan Sisingaraja ya. Gambarannya perlawanan Sisingaraja pada tahun 1877 sampai 1907 ya. Ini gambarannya seperti ini. Diganggu oleh pasukan Sisingaraja, Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli. Bentrokan pertama dan Belanda terjadi pada tanggal 15 Februari 1878. Perlawanan terhadap Belanda kemudian mendapatkan bantuan rakyat Aceh Minangkabau dalam pertempuran di Tanggabatu dekat Balingge. Dan ini adalah pertempuran Jagaraga pada tahun 1848 sampai 1849. Belanda memakan penghapusan peraturan Tawang Karang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tapi tolak oleh Buleleng dan Karangasem. Walaupun dalam serangan Belanda pada tahun 1840
Buleleng dan Karangasem dapat diduduki, namun semangat juang rakyat tetap berkoar dan mereka menyiapkan pertahanan di Jagaraga. Pertempuran di Nukapura dalam Jagaraga berakhir dengan gugurnya seisi pura yang lebih dikenal sebagai Puputan Jagaraga. Inilah ilustrasi. Nah, ini selanjutnya adalah tanam paksa di zaman peperangan Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di tanah Jawa menanami sebagian besar tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa seperti nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja di perkebunan. Bagi rakyat Indonesia, tanam paksa merupakan eksploitasi yang luar biasa, mengakibatkan timbulnya kelaparan karena mereka tidak mempunyai kesempatan menggarap sawah ladang mereka. Jadi ditanam paksa, kalau tidak nurut ya disandra, bisa dibunuh. Nah, ini kegiatan gereja Protestan ya dalam penyatuan bangsa. Sendingan giat mengadakan propaganda terutama di daerah-daerah yang keadaannya masih terbelakang. Pada tahun 1930 berdiri Perserikatan Kaum Kristen dan Partai Kaum Masehi Indonesia. Keduanya merupakan bagian gerakan nasional. Selain bergerak dalam bidang agama, juga giat dalam bidang pendidikan dan sosial, hingga secara langsung membantu menyatukan bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan bangsa. Nah, seperti ini gambarannya seperti ini. Nah, ini zaman Ibu Kartini mengajarkan ya. Pada tahun 1879 sampai 1904, gerakan mengajar kemajuan pada akhir abad ke-19 terbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya. Ketika pandangan umum masih dihinggapi konservatisme yang kuat bagi anak perempuan, buah pikiran Kartini untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan tercermin dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabat karibnya di negeri Belanda, yang kemudian dihimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini sosok pahlawan yang kita sering memperingati di Hari Kartini. Nah, inilah ilustrasinya seperti ini. Dan ini adalah ilustrasi kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Akhirnya pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. Kebangkitan kaum terpelajar Indonesia menimbulkan kesadaran nasional untuk merdeka. Cita-cita dari Wahidin untuk menghimpun tokoh-tokoh pergerakan nasional diwujudkan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawannya dengan membentuk Budi Utomo. Ini ilustrasinya Dr. Sutomo seperti ini. Oke, kita lanjut ke ilustrasinya. Ini adalah Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta yang kemudian berkembang dengan pesat sehingga mengkhawatirkan Belanda. Semangat nasionalisme sangat menjiwai kehidupan Taman Siswa. Pada tahun 1935 berlangsung Kongres Pendidikan Nasional yang pertama dengan tujuan hendak menggalang persatuan dan mencari perumusan tentang pendidikan yang bersifat nasional ya. Jadi ini Taman Siswa didirikan Ki Hajar Dewantara. Ilustrasinya gambarnya seperti ini. Adalah ilustrasi diorama sisi ketiga ya teman-teman. Ya.
Dari tulisan Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Quran dan hadis bertolak dari keadaan tersebut. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaharuan kehidupan agama Islam. Kegiatan meliputi bidang-bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Sosok dari Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebarkan agama Islam di gedung Muhammadiyah. Ini perhimpunan Indonesia tahun 1922. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada bulan Februari 1927. Himpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti Kolonialisme di Brussels. Selanjutnya, propaganda penghimpunan Indonesia semakin berani dengan tajam sehingga pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap 4 orang pemimpin, yaitu Moh, Hatta, Abdul Majid, Ali Sostromidojo, dan Nasir Datuk Pamanjuta, tetapi oleh pengadilan mereka dinyatakan tidak bersalah. Himpunannya diorama penghimpunan. Dan ini adalah Stovia, Sekolah Dr. Bumi Putra, pada tahun 1898 sampai 1926. Gagasan yang didengungkan dari gedung Stovia, tempat lahir Budi Utomo untuk mempertinggi derajat bangsa, mendapatkan dukungan di berbagai kota. Konsolidasi segera diadakan, yaitu dengan menyelenggarakan kongres pada tanggal 4 sampai 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam perkembangannya selanjutnya, Budi Utomo tumbuh menjadi penghimpunan nasional yang umum dan besar, sehingga apa yang telah dilakukan mahasiswa Stovia dalam rapat tanggal 9 Mei 1908 dianggap sebagai lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Ini soalnya Budi Utomo, ilustrasinya dan gambarannya seperti ini dioramanya. Tahun 1927, pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan menyebarkan ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1926 dan 1927 timbul pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, akan tetapi dapat ditumpas dengan kejam. 13.000 orang ditangkap, diantaranya 1.300 orang dibuang ke Tanah Merah, Gul. Dalam perkembangan selanjutnya, di Gul menjadi tempat pengasingan bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional, antara lainnya Moh, Hatta, dan Sultan Syahir. Kita lanjut lagi untuk ilustrasinya di sini, teman-teman. Inilah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam lingkungan pergerakan nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya, ya ini ilustrasinya. Satu Nusa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, merdeka. Ini adalah zaman Romusha tahun 1942 sampai 1945. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati.
di Kalijati Subang untuk memenangkan perang Jepang, kemudian secara paksa menggerakkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital sarana militer. Nah, ini zaman Romusa ya, pemaksaan dan penjajahan secara paksa dan tega. Ini selanjutnya di peta Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Pada bulan Oktober 1943 pemerintah penduduk Jepang bentuk Tentara Pembela Tanah Air untuk membela tanah Jawa yang mendapatkan sambutan dari para pemuda. Perasaan benci terhadap Jepang semakin mendalam ketika mereka bertugas membangun kubu pertahanan bersama para Romusa yang tadi yang digambarkan Romusa menyaksikan penderitaan rakyat serta aspirasi untuk merdeka. Supriyadi memimpin batalion Peta di Blitar mengadakan pemberontakan dengan menyerbu markas militer Jepang. Nah, ini dengan sembunyi-sembunyi menyerbu. Ini ilustrasinya di dan next ini lanjut, ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus 1945 mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni dan proklamasi kemerdekaan Indonesia sekelas mungkin dalam pertempuran rahasia pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol, Jati, Jakarta. Serta naskah proklamasi dirumuskan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Soekarno didampingi Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini ilustrasinya Pak Arno dan Hatta seperti ini ya. Ini adalah ilustrasi pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang tadi oleh Pak Karno, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tantangan kehidupan negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Penjaringan, Jakarta. Rapat menghasilkan keputusan yang sangat penting mengenai ketatanan negara Republik Indonesia, mengesahkan Pancasila sebagai landasan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat juga memilih Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama kali. Dan ini gambaran hari lahir ABRI 5 Oktober 1945. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah masing-masing dalam perbuatan kekuasaan terhadap Jepang dan perlawanan terhadap sekutu, serta untuk memperkuat perasaan keamanan umum. Disadari perlu suatu angkatan bersenjata yang tangguh, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mendekretkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Nah, ini pada tahun 45 juga, Oktober tanggal 5, ini hari lahirnya ABRI, didirikan untuk pengamanan Indonesia yang lebih kuat. Ini adalah gambaran dari pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pasukan sekutu termasuk tentara dan ofisir-ofisir Nietzsche mendarat di Surabaya pada bulan Oktober tahun 45 sehingga menimbulkan beberapa insiden yang kemudian meningkat
menjadi pertempuran. Setelah Brigjen Malabi terbunuh, ultimatum dikeluarkan kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka. Rakyat tidak menghiraukannya. Dan pada tanggal 10 November 45, pecah pertempuran hebat ketika sekutu mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk membinasakan para pejuang Surabaya yang bertempur dengan semangat pantang mundur. Dan oleh rakyat Indonesia, peristiwa ini diabadikan sehingga timbulnya 10 November 1945. Ini ilustrasi berikutnya kegiatan Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa, teman-teman. Jadi antara beragama, Gereja Katolik Roma melalui misinya mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai suku dan daerah sehingga terbentuknya suatu masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemi semangat nasionalisme, kegiatan dalam bidang pendidikan, dan secara sosial langsung membantu bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan terhadap cita-cita Indonesia merdeka. Penghimpunan Politik Katolik Indonesia ikut menandatangani petisi Sutarjo 1936 yang menuntut pemerintah kolonial untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Di beraneka ragam agama untuk memerdekakan Indonesia harus saling menghargai dan menyatukan perjuangan Indonesia. Ini adalah diorama yang keempat. Gerilya mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Ini namanya gerilya, ya, bersembunyi gelap. Angkatan bersenjata Republik Indonesia dengan menggunakan peralatan perang sederhana bergerilya bersama rakyat menghadapi musuh yang hendak menegakkan kembali kekuasaan Belanda. Untuk menegakkan kekuasaan Republik Indonesia di daerah-daerah yang dikuasai musuh, disusun kantong-kantong gerilya yang dapat melaksanakan pertahanan secara berdiri sendiri dengan integrasi segenap kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Ini dengan sembunyi-sembunyi mempertahankan Indonesia. Indonesia kita tercinta. Naik selanjutnya. Ini ilustrasi Jenderal Sudirman 1948. Yogyakarta, ibu kota RI, direbut Belanda dalam aksi militer kedua tanggal 19 Desember 1948 dan pimpinan pemerintah ditangkap. Mereka dipindahkan di Bukit Tinggi dengan membentuk pemerintah darurat RI. Jenderal Sudirman yang waktu itu dalam keadaan sakit payah memimpin gerilya untuk melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan. Jenderal Sudirman baru kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 setelah pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta sesuai bangsa persetujuan antara Indonesia dan Belanda. Pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, perjuangan gigih rakyat Indonesia melawan agresi militer Belanda serta tekanan Dewan Keamanan PBB memaksa Belanda kembalinya ke meja perundingan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1949. Tercapai persetujuan untuk mempersiapkan suatu konversi meja bundar yang akan membicarakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Ini sosok pengakuan kedaulatan. Ini agresi militer. Lanjut lagi. Ini kembali ke negara kesatuan 1950. Rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran negara serikat karena tuntutan rakyat secara spontan.
Beberapa negara bagian menyatakan bergabungnya dengan Republik Indonesia yang merupakan negara bagian dari RIS dalam perundingan antara RIS. Negara bagian RI tercapai kesepakatan tentang penghapusan bentuk federal dan berdiri kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diumumkan oleh Mr. Supomo pada tanggal 17 Agustus 1950. Mr. Supomo mendeklarasikan kembali pada tanggal 17 Agustus 1950. Ini ilustrasi Indonesia menjadi anggota PBB 28 September 1950 dalam kehidupan bersama masyarakat dunia. Kerjasama antar bangsa dalam suatu wadah adalah sangat penting memelihara perdamaian dunia. PBB dan organisasi bawahnya bermanfaat untuk mengatasi sengketa antara negara-negara yang telah merdeka dan mempercepat proses dekolonisasi. Menyadari hal itu, mengingat bantuan dalam menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda, Indonesia terdorong menjadi anggota PBB. Ini adalah sebuah berubah Indonesia. Ini adalah konferensi Asia Afrika pada tanggal 1824 April 1945. Perang dingin antara blok barat dan blok timur yang timbul setelah berakhir Perang Dunia Kedua sewaktu-waktu dapat meletus menjadi perang nuklir. Menyadari akan bahaya ini, 30 negara Asia Afrika mengadakan konferensi pers yang menghasilkan resolusi Dasar Sila Bandung. Asia Afrika menjadi suatu kekuatan yang dapat menjadi penengah antara blok barat dan blok timur. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini selanjutnya adalah ilustrasi pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemerintah menyadari bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sebagai salah satu sarana demokrasi. Nah, tahun 1955 itu sudah ada pemilihan umum untuk negara demokrasi pada tahun-tahun pertama berdirinya Republik Indonesia. Harus menghadapi musuh dari luar hingga pemilihan umum sulit dilaksanakan. Pemilihan umum dilaksanakan di seluruh Indonesia, diikuti oleh 48 partai politik untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Konstitusi pada tanggal 15 Desember 1955. Ini ilustrasi gambaran. Nah, ke sini kamu ngeset enggak? Ini adalah pembebasan Irian Jaya 1 Mei 1963. Upaya mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia melalui perundingan selalu gagal. Ketika Belanda bermaksud membentuk pemerintah boneka di Irian Jaya, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Setelah Komando Mandala melancarkan operasi militer, Belanda terpaksa menyerahkan Irian Jaya melalui PBB. Pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia yang diwakili oleh Sodjarwo Condro Negoro di Jayapura. Ilustrasi penyerahan pembebasan Irian Jaya ya. Dan ini adalah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965 ya teman-teman. Ini ilustrasinya. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah berkali-kali mengalami percobaan diuji kebenaran, keangkuhan, dan kesaktian. Pada tanggal 1 Oktober 1965, G30 SPKI melancarkan pemberontakan dan pengkhianatan dengan membunuh pemimpin TNI AD, kemudian merebut kekuasaan negara. Keberhasilan ABRI dan rakyat yang berjiwa Pancasila dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto menggagalkan
dan menumpas kudeta G30 SPKI merupakan kemenangan Pancasila pada tanggal 4 Oktober 1965. Mayor Jenderal Soeharto memimpin pengangkatan jenazah para pahlawan dari sumur Lubang Buaya. Nah, itu ilustrasi gambarannya secara brutal PKI mengubur hidup-hidup di Lubang Buaya. Pemberontakan sangat kejam. Oke, ini adalah selanjutnya ilustrasi aksi-aksi Trituntutan Rakyat 1966. Sejak kudeta berdarah, G30 SPKI berhasil digagalkan dan ditumpas dalam waktu singkat. Pemerintah Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi krisis politik dan ekonomi yang semakin parah. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disokong oleh segenap kekuatan Pancasila di dalam ABRI, partai-partai politik, dan organisasi-organisasi lainnya, masa mengarahkan demonstrasi pada tanggal 11 Januari 1966 sampai 11 Maret 1966 dengan mengajukan Trituntutan Rakyat. Nah, ini kabinet mahasiswa bergabungan untuk menyuarakan demokrasi karena perekonomian anjlok. Oke. Dan ini adalah surat perintah 11 Maret 1966 saat krisis yang menggoncangkan sendi-sendi negara. Sudah kudeta G30 SPKI digagalkan menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang untuk memulihkan kewibawahan pemerintah dan keamanan nasional. Letjen Soeharto dengan cepat melaksanakan surat perintah 11 Maret 1966 dengan memenuhi dua di antara Trituntutan Rakyat, yakni membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang ada indikasi terlibatnya G30 SPKI. Jadi yang terlibat komunis-komunis yang bersangkutan G30 SPKI dibubarkan oleh Letjen Soeharto. Selanjutnya, nah ini penentuan pendapat rakyat Irian Jaya ya, yang didirikan pada 1969 untuk melaksanakan persetujuan New York 1968 tentang menyerahkan Irian Jaya kepada Indonesia di hadapan di bawah pengawasan PBB yang diakukan oleh sistem perwakilan setiap kelompok melalui pemilihan secara bertingkat. Keputusan Dewan Musyawarah Daerah dengan suara bulat memilih Irian Jaya tetap bagian RI yang kemudian disahkan oleh PBB pada tanggal 19 November 1969 dengan 84 suara setuju, 6 menolak, dan 30 suara abstain. Nah, ini gambarannya sidang musyawarah penentuan pendapatan rakyat Irian Barat. Oke teman-teman, inilah gambaran Museum Indonesia Taman Nasional Jakarta. Ikutin keseruan kita. Kita mau lihat ke atas ya, yang tutup. Ini selanjutnya adalah Museum Sejarah Nasional. Kita mau lihat ke atas. Nah, ini adalah dari tubuhnya ya teman-teman, di bawah tubuhnya. Kalau kita mau naik ke atas, lewatnya di sini teman-teman. Di posisi selatan. Nah, ini tampak cakar langit. Adalah orang-orang mau antri untuk naik ke atas.
Jadi untuk naik ke sini adalah menggunakan lift. Ini adalah pintu masuk untuk menuju puncak Monas. Jadi melalui lift ya, teman-teman. Nah, ini adalah irisan Tegak Tugu Monas, teman-teman. Ilustrasinya ya. Kita mencoba naik ke atas. Ini adalah proklamasi. Bangsa Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menjajah menyatakan kemerdekaan. Ini adalah tampilan peta. Oke teman-teman, kita tadi sudah menjelajahi Monumen Nasional Monas. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kita hari ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.